percaya bahwa Tuhan kita hebat. Angkat tangan. Haleluya. Tuhan kita sungguh luar biasa. Mari kita bersyukur lewat doa dan kita akan memuji nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus pada kesempatan pagi hari ini yang sungguh amat luar biasa. Ada damai sejahtera sukacita Tuhan yang Kau berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat di tempat rumah kudus-Mu Tuhan, ingin bersyukur pada-Mu Tuhan, ingin berterima kasih Tuhan lewat pujian yang penyembahan yang akan kami persembahkan di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan Kau akan hadir melawat ke kami Tuhan, karena di dalam pujian ada kuasa yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, haleluya. Oh Tuhan, kami bersyukur. Kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat
kita ada sebagaimana kita ada pada pagi hari. Semua ini tidak lepas dari pengorbanan Yesus di kayu salib. Tuhan telah menyelamatkan setiap kehidupan kita. Tuhan telah memberkati dengan kekuatan yang begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Dalam firman Tuhan pun dikatakan bahwa apa yang menjadi masa depan kita, hidup kita, masa sekarang ataupun masa depan, Tuhan sudah mengetahui sejak sebelum kita dilahirkan di dunia ini. Mari saudara kasih, tempatkan Tuhan menjadi pimpinan dalam kehidupan kita. Tempatkan Tuhan menjadi nakoda dalam setiap langkah kehidupan kita. Serahkan sama Tuhan. Tuhan yang akan menjaga apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Apapun yang terjadi, permasalahan apa yang ada di dalam setiap kehidupan kita, kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memikirkan setiap langkah kehidupan kita. Kita tidak bisa lepas daripada Tuhan. Apa yang kita perbuat tidak bisa menembus apa kebaikan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan terlalu besar dalam setiap kehidupan kita. Mas saudara, kita bersyukur pada Yesus. Kita katakan, sungguh besar kasih-Mu Tuhan, sungguh besar pengorbanan-Mu di kayu salib, sehingga kami ada sebagaimana ada pada saat pagi hari. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih bangkit berdiri, kita katakan sungguh besar pengorbanan-Mu.
katakan ku bersyukur, haleluya. Sekali lagi ku bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur padamu pada pagi hari. Terlebih pada pagi hari Tuhan, kami rindu sekali untuk memuliakan namamu, memuji lebih lagi Tuhan. Karena kami percaya di dalam pujian ada kuasa yang luar biasa yang dapat berikan kami kekuatan, yang dapat memberikan kami penghiburan. Terima kasih Tuhan. Semua jemaat yang siap memuji katakan amin, haleluya. Mari kita bersyukur pada Tuhan lebih lagi, haleluya, amin. Mari kita pujikan, bersyukur pada Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya.
Siapa yang pada pagi hari ini rindu menyenangkan Tuhan lagi? Angkat tangan. Kita rindu pada pagi hari menyenangkan hati Tuhan. Kalau hati Tuhan disenangkan, Tuhan tidak lepas-lepasnya memperhatikan kita. Amin. Mari kita puji Tuhan lebih lagi. Yesus. Mari puji. Kita muliakan Tuhan. Ya Raja dan segala Raja. Oh yang menyebabkan kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Raja di atas segala Raja. Engkau adalah yang berkuasa langit dan bumi. Engkau yang memiliki semuanya, memiliki berkat, memiliki kuasa yang tidak ada taranya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Pada pagi hari ini saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang menjadi permasalahan yang kita hadapi sekarang? Kita tidak perlu khawatir saudara, karena Tuhan telah berkorban buat kita. Tuhan telah memikirkan setiap langkah kita. Apa yang kita tidak mengerti pun Tuhan sudah pikirkan. Maka dari itu saudara, sekali lagi letakkan Tuhan di depan kita. Letakkan Tuhan sebagai nakoda kita. Letakkan Tuhan menjaga setiap kehidupan kita. Sehingga benar-benar hidup kita ada damai sejahtera sukacita bersama Tuhan. Yesus, kuasa-Mu luar biasa.
Kuasa-Mu luar biasa Tuhan. Kekuatan-Mu yang luar biasa Tuhan, kami terima. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Yesus, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami manusia yang penuh dengan kelemahan ini Tuhan, hanya berharap pada Engkau Yesus. Dari mana datang pertolongan? Hanya dari Yesus. Hanya Yesus pertolonganku. Sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku, Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku, Kau menara dan barisan di sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus. Mari kita sambut semua bangkit berdiri, hadirkan Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan dalam hidup kita. Oh Yesus, tempat persembunyianku, Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku, Kau menara dan barisan di Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh. Dengan hormat Bapak Suming berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya. Allah, Bapa di surga, Allah yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, umat-Mu kembali menghadap hadirat-Mu Bapa. Kami bersyukur, kami memiliki Bapa yang kasih setianya tidak pernah berubah. Kami bersyukur memiliki Tuhan Yesus yang senantiasa mengerti akan kehidupan umat-Mu.
Bapa, biarlah pujian ini benar-benar menjadi dupa yang harum, yang menyenangkan hatimu ya Bapa. Dan itulah menjadi tujuan hidup kami pada pagi hari ini, untuk datang kembali menghadap hadirat-Mu. Biarlah puji-pujian ini Haleluya, Tuhan, haleluya. benar-benar boleh kami rasakan Terima kasih, kehadirat-Mu Tuhan. Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan menikmati kebenaran firman-Mu. Haleluya. Ya urapi setiap umat-Mu. Berikan roh hikmat kepada umat-Mu ya Bapa. Terima Sehingga kami kasih, dapat Tuhan. memahami, mengerti apa yang Bapa inginkan di dalam kehidupan kami. Demikian juga hamba-Mu Tuhan yang Kau persiapkan untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Terima Urapi kasih, hamba-Mu. haleluya. Biarlah Roh Kudus Haleluya. sendiri yang akan berbicara melalui hamba-Mu ini. Apa yang Bapak kehendaki bagi kami. Terima kasih Bapak. Kami siap menyambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Gembalaku yang baik. Amin. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mana tangan-tangan yang diberkati Tuhan? Puji Tuhan. Haleluya, kita bersyukur bahwa Tuhan begitu baik. Sampai hari ini kita ada dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Bahwa perjalanan hidup kita banyak tantangan, banyak hambatan yang kita hadapi, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, pujian awal mengatakan bahwa apa yang ada di dalam hati Tuhan untuk kita, rancangan Tuhan, pikiran Tuhan buat kita adalah hal-hal yang besar dan yang ajaib. Puji Tuhan. Ya, terlebih dahulu saya tetap harus menyampaikan apresiasi, penghargaan, ucapan terima kasih kepada keluarga yang sudah menyumbang LCD, ya, sehingga warnanya tajam. Begitu juga yang sudah bekerja ngebut memperlebar layar LCD. Walaupun ini belum selesai, kita masih akan, ini yang hitam ini akan diganti PVC warna coklat, ya, supaya lebih indah lagi. Jadi ada progres yang luar biasa terjadi. Nah, saya hanya mau berkata bahwa pengorbanan saudara, tenaga saudara yang kau korbankan bagi Tuhan tidak akan pernah hilang. Tuhan yang akan memberkatinya. Nah, puji Tuhan, mari kita akan melihat pikiran Tuhan untuk saudara dan untuk saya melalui doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, Matius pasal yang ke-6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Matius 6 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Iya. Kita baca secara bergantian ayat ini. Saya baca ayat 9, saudara baca ayat 10, seterusnya ayat 13 kita baca bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Ayat 10. Diberikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. 12. Ayat 13 bersama-sama 2-3. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Puji Tuhan,
Silakan duduk, terima kasih, Tuhan memberkati. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan doa praktis kepada para pendengar pada waktu itu, karena khotbah ini, ajaran doa ini disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit. Terlebih dahulu sebelum ayat ini, Tuhan menyinggung doa atau cara doa yang rupa-rupanya dipraktekkan banyak orang pada zaman itu. Kita lihat bahwa Alkitab memberikan pernyataan bagi kita bahwa ada orang yang berdoa, berdiri di bait Allah sambil mengangkat tangan, lalu mengagungkan perbuatan-perbuatannya. Dia katakan, aku telah memberikan persembahan, aku berpuasa dan lain sebagainya. Tetapi ada juga yang datang dengan segala kerendahan hati. Dia berdiri tertunduk sambil menepuk-nepuk dadanya dan berkata, aku orang yang tidak layak, orang yang berdosa. Nah, rupanya ada juga orang yang bertele-tele, menyampaikan doa berulang-ulang, ya, dibolah-baledi. Padahal firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa kita belum ucapkan juga Tuhan sudah tahu kok. Tapi bukan berarti salah kalau kita ucapkan. Cuma persoalannya, kalau kita mendoakan satu pokok, apalagi itu hanya kepentingan kita secara berulang-ulang, lalu pertanyaannya, kapan kita menaikkan doa syafaat buat orang lain? Kapan kita menaikkan doa menyembah dan memuji Allah? Kapan kita memanjatkan doa buat keselamatan orang-orang lain? Nah, karena itu Tuhan mengajarkan, kalau kamu berdoa, begini kamu harus berdoa. Dan kalau kita perhatikan dalam kerangka doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, di sana ada bagian memuji, memuliakan Allah. Lalu bagian bagaimana kita meminta apa yang kita nikmati, kita butuhkan dalam hidup ini. Dan bagian yang terakhir, hubungan kita dengan sesama dalam hal pengampunan. Ya, dan dikatakan takaran kita mengampuni orang, demikian juga Bapa akan mengampuni kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nah, saya ingin untuk kita memperhatikan dalam ayat yang ke-10 dan melalui ayat ini, frasa yang kita akan perhatikan ini, saya memberikan tema khotbah ini, menikmati kerajaan Allah. Dan itu kita temukan dalam ayat yang ke-10, dalam frasa yang pertama. Doa itu dikatakan oleh Tuhan Yesus, kalau kamu berdoa, salah satu yang kamu pinta, datanglah ke kerajaanmu. Ya, saudara-saudara, kata kerajaanmu di sini dipakai kata basileia, dan saya coba untuk membuka, mencari tahu apa maksud dari kata Basilea ini. Ada dua pengertian yang saya dapatkan, tetapi sesungguhnya bermakna yang sama. Ya. Yang pertama, Basilea adalah gelar yang diperuntukkan bagi kepala monarki. Kepala monarki artinya kepala pemerintahan sebuah kerajaan. Ya.
Dan monarki ini, kepala monarki ini berbeda dengan presiden. Kalau kepala monarki atau raja, berapa lama dia memerintah? Dia memerintah, memimpin sebuah kerajaan selama hayat hidupnya. Sedangkan presiden sebagai kepala negara itu memimpin negara dalam kurun waktu tertentu. Di negara kita berapa lama? 5 tahun satu periode. Bisa perpanjang periode kedua 5 tahun. Setelah itu tidak boleh lagi karena itu diatur oleh konstitusi kita. Iya. Nah, jadi kita perhatikan di sini bahwa Basileia itu menjelaskan adanya sebuah kepala negara atau raja di dalam kerajaan monarki itu. Lalu kemudian Basileia, kerajaan yang wilayah masyarakat di wilayah itu tunduk kepada seorang raja. Jadi jelas kita perhatikan apa yang ditekankan, ada seorang raja, ada kerajaan, dalam kerajaan itu ada warga negara, warga kerajaan. Nah saudara-saudara, ketika saya memberikan tema bahwa frasa datanglah kerajaanmu ini, saya katakan tadi, mari kita nikmati kerajaan Allah. Dan ini isi hati Tuhan. Kenapa Tuhan ajarkan bagian dari permohonan doa? Ya Bapa, datanglah kerajaanmu. Karena isi hati Tuhan agar kita hidup sebagai warga yang menikmati sebagai warga kerajaan Allah. Nah saudara-saudara, di dalam terjemahan sederhana bahasa Indonesia, frasa datanglah kerajaanmu ini ditulis begini: kiranya engkau datang memerintah sebagai raja. Jadi ini doanya. Jika kamu berdoa, berdoalah Bapa, kiranya engkau datang memerintah atas kami sebagai raja. Haleluya. Saudara-saudara, mau hidupmu ada di dalam pemerintahan Allah? Saudara mau hidup di bawah otoritas Allah? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita hidup di bawah otoritas Allah, di dalam pimpinan Tuhan, iya, saya sangat percaya bahwa kita ada dalam perlindungan Tuhan. Kalau kita ada di bawah otoritas Allah, artinya kita pun akan hidup di dalam tanggung jawab Allah. Dia raja yang bertanggung jawab, yang memperhatikan saudara-saudara dan saya sebagai warga kerajaan Allah. Nah, saudara-saudara, dan kita perlu bangga. Firman Tuhan berkata bahwa kewargaan negara kita ada di dalam surga. Saya tidak sedang mengajar saudara menjadi pengkhianat di negara ini. Secara jasmani kita warga negara Indonesia. Nah, kalau kita menjadi warga negara Indonesia, kita memiliki hak yang sama sebagai anak bangsa. Dan kita ada dalam perlindungan negara di dalam undang-undang, termasuk beribadah. Ya. Hak kita untuk beribadah itu diatur oleh undang-undang. Saudara-saudara, dan tahukah saudara bahwa kalau kita sebagai warga kerajaan Allah dan Allah memerintah di atas kita, maka kita punya
jaminan-jaminan di dalam Tuhan. Saya tidak mau berkata hak kita nggak punya hak menuntut kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah merancangkan yang terbaik. Haleluya, haleluya. Yang tidak usah tuntut-tuntut hak sama Tuhan. Tuhan rancangkan rancangan yang terbaik. Firman Tuhan berkata bahwa aku tahu rancanganku terhadap kamu. Rancangan damai sejahtera bukan kecelakaan, tapi rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Katakan amin. Hari ini banyak pergumulan, masa depan suram orang katakan. Ada hal-hal yang tidak membuat orang bergairah karena tidak melihat masa depan yang baik. Tetapi firman Tuhan menjamin masa depan kita, masa depan yang penuh harapan. Di tengah kesulitan sekalipun ada harapan. Amin. Sakit ada harapan sembuh. Amin. Haleluya. Engkau susah ada harapan penghiburan. Hadapi persoalan pergumulan dalam pekerjaan. Ada harapan pertolongan Tuhan akan kita alami dalam hidup kita. Nah saudara-saudara. Nah saya ingin untuk mengangkat dari Roma 14 ayat 17. Apa yang akan kita alami, kita nikmati sebagai warga kerajaan Allah. Ya. Apa yang akan kita nikmati sekali lagi sebagai warga kerajaan Allah. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Ya. Tetapi kerajaan Allah adalah soal kebenaran, satu, damai sejahtera, dan sukacita. Soal kebenaran. Nah, kalau kita hidup dalam kerajaan Allah, lalu kita menerapkan hidup dalam kebenaran, damai sejahtera dan sukacita mengikuti sebagai akibat hidup di dalam kebenaran itu. Nah, coba kita akan melihat saudara, saya ingin dulu untuk menyampaikan ayat ini di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Ya. Sebab kalau Allah memerintah, kita minta kerajaan Allah datang. Kita sebagai warga kerajaan Allah, maka Allah memerintah atas kita. Dikatakan kalau Allah memerintah hidup seseorang, apa yang ia boleh makan dan minum tidak lagi penting. Berhenti di situ dulu saya. Makan dan minum penting enggak? Penting. Saudara, kita makan dan minum agar kita sehat. Tentu makanan dan minuman yang mendatangkan kesehatan. Ya, karena itu mulai sekarang mungkin kita perlu memilah-milah makanan apa yang kita makan sehat, ya. Kemarin Ibu Gembala masak soto. Saya juga memang senang soto, anak-anak senang soto. Soto daging, saudara. Nah, saya beli daging sapi itu setengah kilo. Setengah kilo itu buat orang serumah, saudara. Tapi setengah kilo itu apa? Mungkin paron-paron. Daging buat soto lah saya minta. Sama apa namanya sandung lamur itu loh yang putih apa nama itu kan enak. Terus malam itu kan latihan. Ibu Jenny salah seorang singer, ya, lalu kemudian sebelum latihan itu
Papasan bilang, mangan sambil ngenteni soto. Dia juga senang soto. Nah Greta makan, saudara. Saya lihat Greta dia serok semua yang kemampul itu. Papasan mau makan soto loh, kamu serok yang kemampul. Dia bilang, Papasan sudah tua, banyak kolesterol nggak boleh. Saya bilang, oh iya, Papasan sudah tua, tapi kamu sedang menimbun kolesterol untuk jaminan masa tua. Saudara-saudara, sekarang rupanya kita mulai belajar untuk kita memilah-milah makanan yang sehat. Karena enaknya itu hanya sampai di lidah, begitu ke dalam prosesnya sudah berbeda. Ya. Jadi saudara-saudara, makanan perlu, penting. Kalau ada orang berkata makanan itu tidak penting, ya sudah, berarti dia sudah bosan hidup. Tetapi saudara-saudara, firman Tuhan tadi berkata begini, kalau Allah memerintah dalam hidup kita bahwa makanan minuman yang penting itu menjadi bukan yang terpenting. Ya, sekali lagi, kalau Allah memerintah dalam hidup kita, maka makanan yang penting menjadi bukan yang terpenting. Nah, apa yang terpenting seterusnya dalam ayat itu? Yang penting ialah bahwa orang itu menuruti apa? Kemauan Allah. Ini soal kebenaran, menuruti perintah Tuhan. Ya. Lalu kemudian yang kedua dikatakan, kalau kita Allah memerintah apa yang kita alami, kita akan menikmati damai sejahtera dan kita akan menikmati sukacita yang dari Tuhan. 3 hal ini yang kita alami kalau kita menikmati kerajaan Allah. 3 hal ini yang akan terjadi dalam hidup kita. Kalau kita hidup menikmati kerajaan Allah, kita hidup di bawah pemerintahan, di bawah otoritas Allah. Nah, mari kita akan membuka ayat bagian ini, 3 hal ini satu persatu. Yang pertama, kita hidup sebagai warga negara kerajaan Allah, menikmati kerajaan Allah, maka kita harus menjadi warga yang menuruti kehendak Allah. Ya, itu di dalam Roma tadi. Yang pertama, menuruti kemauan Allah, menuruti perintah Tuhan, firman Tuhan di dalam perjalanan hidup kita setiap saat. Ya, menuruti firman Allah. Gampang? Iya, gampang kalau kita mau. Walaupun kadang kita harus menyalipkan daging. Saya berulang kali mengatakan begini, saudara. Menuruti firman Allah, ya, bagaimana cara? Bukan firman yang harus mencocokkan diri dengan kemauan kita. Bukan. Tapi menuruti firman Allah, perintah-perintah Tuhan, ini berarti kita yang harus menselaraskan hidup kita, sekali lagi menselaraskan hidup kita dengan firman Allah. Bahwa ini tidak cocok dengan keinginan saya, dengan kemauan saya. Disinilah yang namanya menyalipkan diri, menyangkal diri. Tanpa menyangkal diri, saudara, maka yang ada kita hidup menuruti keinginan daging. Dan ini tidak berkenan kepada Tuhan. Ya. Coba mari kita mulai praktekkan. Hiduplah menurut kehendak Allah. Kita mulai renungkan perjalanan hidup kita. Taruh firman itu bagaikan cermin yang untuk kemudian kita introspeksi perjalanan hidup kita.
kita introspeksi perilaku kita. Apakah sudah cocok dengan firman itu atau belum? Saya berkata saudara tidak akan pernah rugi kalau saudara berjalan sesuai dengan perintah Tuhan. Ya. Tetapi sebaliknya saya berkata, saudara, kita akan menjadi orang yang paling rugi kalau kita menjadi anak Tuhan, orang Kristen, orang percaya, tetapi kita tidak benar-benar menuruti firman Allah. Karena hidup kita tidak akan menerima berkat yang Tuhan mau. Padahal saudara-saudara, berkat yang Tuhan mau untuk kita terima itu luar biasa. Amin. Ketika Tuhan menyampaikan soal kekhawatiran yang dialami oleh manusia di dalam Matius pasal yang ke-6 ini juga, Tuhan berkata apa? Ya, masalah makan dan minummu itu, ya Tuhan tahu kamu perlukan. Tapi Tuhan berkata apa? Cari dahulu kerajaan Allah. Minta dulu Allah berotoritas dalam hidupmu, memerintah dalam hidupmu. Lalu saudara lihat ayat berikutnya dikatakan, frasa berikutnya, maka sekalian yang menjadi kebutuhan itu sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Ya, akan diberikan, dicurahkan. Jadi tidak ada kata saudara kita akan alami kegagalan, kita akan alami kekurangan kalau kita menuruti firman Allah. Saya percaya berkat Tuhan tersedia limpah dalam hidupmu. Dan Tuhan tidak menyediakan berkat ujuk-ujuk, enggak. Tuhan sudah tentukan kok berkat yang saudara mau kok. Tuhan sudah tahu. Tinggal bagaimana kita buka pintu sorga itu. Bagaimana kita buka gudangnya Allah itu dengan hidup di dalam pemerintahan Allah, menaati kehendak Tuhan. Berhenti hidup susah hanya karena saudara tidak mau taat kepada firman. Sekali lagi dengar kata-kata saya, berhenti hidup susah hanya karena saudara tidak mau taat kepada perintah Tuhan. Ya. Karena apa yang di hati Tuhan memberkati, mencukupkan apa yang saudara perlukan di dalam hidup ini. Ya. Yohanes pasal 14 ayat 23. Yohanes 14 ayat 23. Ya. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Saudara perhatikan ayat ini. Indikasi orang mengasihi Tuhan, indikatornya adalah menuruti firman Allah, menuruti perintah Tuhan, hidup di bawah otoritas Allah, menuruti perintah Tuhan. Dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Dikatakan kalau kita ada di bawah perintah Tuhan, pemerintahan Allah, otoritas Allah, maka kita akan mengasihi Tuhan. Dan sebagai bukti kita mengasihi Tuhan dikatakan kita lakukan perintahnya. Dan apa yang dijanjikan Tuhan di sana? Allah akan datang dan berdiam bersama-sama dengan kita. Ya. Kalau Allah berdiam bersama-sama kita, apa masalahnya? Enggak ada. Enggak ada. Karena semua persoalan Tuhan yang selesaikan. Ya. Karena itu di dalam renungan-renungan pagi yang seringkali yang saya kirim, saya sering mencantumkan di bawah Immanuel, Allah beserta kita. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Ya. Saudara-saudara, jadi dikatakan Tuhan akan datang. Kalau kita sebagai warga kerajaan Allah yang taat, Tuhan datang berdiam dengan kita. Tuhan berdiam bersama-sama dengan kita. Lalu Yohanes 15 ayat yang ke-7. Yohanes 15 ayat ke-7.
Jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku yang kamu turuti itu ada di dalam kamu, dikatakan apa? Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tuhan, aku minta sepur, kok nggak dikasih sepur. Saudara, halo, saudara minta sepur atau saudara minta uang beli tiket sepur, mana yang betul? Minta duit beli tiket sepur itu yang betul, itu kebutuhan saudara. Tapi kalau saudara minta sepur, Tuhan tidak kasih. Kebutuhan saudara mana? Saudara tidak punya stasiun sendiri, tidak punya rel kereta sendiri. Ini kadang-kadang masalahnya dalam doa kita. Firman Tuhan berkata apa? Ketika kamu berdoa, kamu tidak menerimanya oleh sebab apa? Salah permintaan kamu. Haleluya. Permintaannya benar atau salah, itu yang menentukan. Nah, kembali saya ingin untuk kita melihat, minta apa saja yang kamu kehendaki. Kadang-kadang ini diklaim, Tuhan, saya sudah minta doa puasa lagi kok tidak dijawab-jawab. Loh, janjimu mana? Nah, karena itu saya cari bantuan terjemahan yang lain. Terjemahan sederhana mengatakan begini, mintalah apa saja yang kamu perlukan. Haleluya. Di dalam terjemahan ini, apa saja yang kamu kehendaki, di dalamnya bisa ada terkandung keinginan. Tapi ketika dijelaskan dengan jelas, minta apa yang kamu perlukan, itu secara spesifik. Nah, saya ingin bertanya, beda enggak keinginan dengan keperluan? Halo, beda enggak keinginan dengan kebutuhan? Ya kayak tadi itu, minta sepur itu keinginan, tapi minta tiket sepur itu keperluan. Wong saudara mau ke Jakarta, ya, Tuhan, aku lagi tidak punya uang, besok saya harus menghadap di Jakarta, hari ini saya minta tiket. Tuhan, Tuhan kasih loh, ya, Tuhan beri. Selama yang engkau minta adalah kebutuhan hidupmu, karena kita adalah warga kerajaan Allah, ya, puji Tuhan. Jadi bukan keinginan. Yang kedua, sebagai warga kerajaan Allah, kalau kita sudah mentaati firman Allah, maka akibat dari mentaati itu dikatakan apa? Kita akan alami yang namanya damai sejahtera. Damai sejahtera. Saya pernah menjelaskan di sini, damai sejahtera ini dipakai kata eirene. Eirene ini lalu kemudian memang ada sebuah patung yang didirikan sebagai lambang perdamaian yang terus terjadi antara Sparta dan apa itu? Patung seorang wanita yang cantik sempurna. Jujur, melihat patung seorang wanita yang cantik sempurna, kira-kira rasanya gimana? Rasanya gimana? Rasanya nggak berkedip gitu loh, ya kan? Karena sempurna itu, dan patung itu diberi nama Eirene. Artinya damai sejahtera yang dari Tuhan itu begitu luar biasa, membuat kita terkagum-kagum menikmatinya. Ya. Itu damai sejahtera yang dari Tuhan. Dan damai sejahtera yang dari Allah itu kita tidak bisa dapatkan di dunia ini. Saudara bisa dapatkan damai di dunia ini? Kalau saudara bilang tidak, salah. Dapat. Tapi tidak sama dengan damai sejahtera yang dari Allah. Yohanes mengatakan begini dalam Injil Yohanes, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu,
Dan damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak sama dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini. Damai sejahtera yang diberikan oleh dunia kita terima ketika kita menerima sesuatu dari dunia. Itu damai sejahtera yang terbangun secara eksternal. Waktu dunia memberikan, engkau sukses dalam materi, rasanya senang sekali. Itu damai sejahtera. Tapi beda dengan damai sejahtera yang dari Tuhan. Beda. Kenapa tidak sama? Karena damai sejahtera yang dari dunia, yang dunia berikan adalah damai sejahtera yang sangat terpergantung oleh keadaan dan situasi. Tetapi damai sejahtera yang dari Tuhan, yang Tuhan berikan kepada kita, akan kita alami apapun keadaannya. Ya, itu sebabnya kemarin tadi pagi saya kata begini, saya mendapatkan WA dari salah satu grup berkata begini, ada satu pertanyaan, wong Kristen iki bacaane opo ya kok ketoke tenang wae. Darah lihat tuh. Artinya apa? Situasi kayak gini kok orang Kristen tuh tenang. Hadapi masalah apa saja kok tenang. Kenapa bisa? Bukan karena kita hebat, tapi karena damai sejahtera Allah itu ada di dalam hidup kita. Coba Filipi 4 ayat yang ke-7. Filipi 4 ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Saudara perhatikan, damai sejahtera yang melampaui segala akal. Apa itu maksudnya? Ini loh yang membuat orang berkata, kok iso? Gak masuk akal gitu loh. Hidupnya kelihatan sederhana, golek duit wae susah kok. Kata dia kok lebih damai dari kita ya. Kok iso aneh gitu. Itu yang namanya damai sejahtera yang melampaui segala akal. Nah kalau saudara damai hanya karena saudara diberkati, dunia pun bisa. Ya. Kalau saudara damai sejahtera karena kebutuhan hidupmu cukup, dunia pun bisa. Tapi damai sejahtera yang melampaui segala akal, dalam kekurangan sekalipun hidupmu tetap damai. Amin. Haleluya. Kok takut bilang amin? Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Tuhan mau engkau menikmati damai sejahtera itu? Yang bersumber dari Allah. Ini akan kita nikmati di dalam kerajaan Allah. Ya. Warga kerajaan Allah kalau tidak punya damai, malu-maluin kerajaannya. Haleluya. Malu-maluin rajanya. Ya, dalam kerajaan Allah kita boleh memiliki perbedaan dalam hal status ekonomi, tidak masalah. Tapi Tuhan berikan kita bobot kualitas damai sejahtera yang sama. Perhatikan kata-kata saya. Sebagai umat-umat Tuhan, bisa saja kita memiliki perbedaan status ekonomi kita. Perbedaan yang sangat berbeda antara si A dan si B. Tetapi yang saya mau katakan, bobot damai sejahtera Tuhan karuniakan sama di hati kita. Karena itu saya bangga menjadi anak Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Haleluya. Dan kadang ada ibu gembala kadang-kadang ini, kamu kok iso ya? Tenang wae kok ada. Saya bilang, kau ngapain? Memangnya kalau saya susah hadapi persoalan bisa mengubah situasi? Enggak. Kok susah-susah amat? Amat aja nggak mau susah. Iya kan? Saya bilang enggak. Nah kalau sekarang kita hadapi persoalan, pergumulan, kita hadapi dengan bermuram durja dan itu tidak bisa mengubah, kenapa kita tidak hidup? Nikmati saja perjalanan hidup ini. Ya,
Karena di dalam kita menikmati, kita memiliki imun yang kuat untuk tubuh yang sehat, ya. Kita bergairah menjalani hidup, kita masih lebih untung daripada kita hadapi dengan susah. Ya. Bukan masa bodoh, saudara, bukan. Kalau masa bodoh, orang kita ya bodoh amat namanya, itu baru bodoh amat, ya. Bukan masa bodoh. Tetapi karena kita percaya dan damai sejahtera Allah memelihara kita. Dikatakan apa? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran, menjaga hati dan pikiranmu, sehingga walaupun menghadapi pergumulan yang berat, hatimu tetap damai, pikiranmu tetap tenang, ya. Saudara-saudara, lalu yang ketiga, apa yang kita alami kalau kita hidup, kalau kerajaan Allah datang pada kita? Dikatakan apa? Kita akan nikmati tadi di mana? Roma 14 ayat yang ke-17 itu. Apa? Kita akan nikmati apa? Sukacita. Ya. Sekali lagi kita akan menikmati sukacita. Nah, sukacita di sini dipakai kata kara. Kara itu bukan sekedar senang dan gembira. Tapi kara itu adalah perasaan bahagia dan diberkati Tuhan. Itu kara, ya. Mazmur 43 ayat 4. Kenapa kita bisa menikmati sukacita itu? Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu. Ini loh, kenapa kita miliki kara, ya, bukan kara santan, saudara, ya, bukan kara, tapi kara yang dimaksudkan sekali lagi adalah perasaan bahagia dan diberkati, merasa diberkati. Kenapa? Karena Allah sumber sukacita kita, Allah sumber kebahagiaan kita, Allah sumber kegembiraan kita. Kita cepat aja, ada beberapa ayat soalnya. Nehemia 12 ayat 43. Nehemia 14 ayat 23. 12 ayat 43, betul. Pada hari itu mereka mempersembahkan korban yang besar. Mereka bersuka ria karena Allah memberi mereka kesukaan yang besar. Juga segala perempuan dan anak-anak bersukaria sehingga kesukaan Yerusalem terdengar sampai jauh. Saya cerita dulu latar belakangnya. Jadi waktu orang-orang Yerusalem diangkat ke Babel, mereka ada dalam pembuangan selama 70 tahun. Yerusalem ini tidak terurus, bahkan tembok-temboknya itu dirusak. Ya. Nah, saudara-saudara, akhirnya melalui pergumulan raja di Babel itu, raja Persia kalau tidak salah itu, memberikan kesempatan untuk kembali memperbaiki tembok Yerusalem yang sudah roboh. Nah, setelah selesai dibangun kembali, mereka adakan ibadah, dikatakan. Mereka mempersembahkan korban yang besar. Dan apa yang terjadi di sana? Mereka bersukaria karena Allah memberi mereka kesukaan yang besar. Dan ini yang menjadi doa saya selalu. Saya katakan, Tuhan, Engkau berkati jemaat ini. Di dalam hal rohani, karuniakan kami roh pemuji dan penyembah. Kiranya Roh Kudus memberikan kami roh yang bebas untuk memuji dan menyembah. Sehingga ketika kita menyembah, yang saya rindu dan Tuhan pun senang, kita menunjukkan sebuah ekspresi bebas memuliakan Allah. Ya. Ada kita dengan lepas memuliakan Allah. Ya. Seperti orang yang sudah dibebaskan dari sebuah beban.
gede. Itu yang Tuhan mau, suasana itu. Kemarin saya tunjukkan video, saya bilang ini loh, Amerika hari-hari ini sedang mengalami lawatan Allah. Ya, ada satu gereja setelah selesai ibadah masih ada tinggal 30 orang yang tidak mau pulang. Mereka tetap di dalam rumah Tuhan, mereka berdoa, dan Tuhan melawat mereka. Akhirnya orang-orang pada ngumpul, sekarang jadi satu perhimpunan yang besar. Ada sukacita yang besar. Nah karena itu saudara, bebaskan rohmu. Minta supaya Tuhan mengaruniakan kita roh sukacita. Sehingga kita bebas dalam memuji Tuhan. Tidak lagi kita nyanyikan sebuah pujian yang sairnya dengan ekspresinya berbeda. Ya. Maksudnya apa? Sair dengan ekspresi berbeda. Nyanyi ku menang itu orang kira-kira ekspresinya gimana? Sumringnya saudara. Tapi nyanyi aku menang, ku menang itu bukan ku menang gitu namanya saudara, yang ngasih. Ya, no? Ku menang bersama Yesus Tuhan. Tepuk tangannya lagi pakai lus. Ku menang di dalam peperangan. Wah, makin kalah saudara yang kasih. Ya. Kalau Tuhan berikan sukacita, kita akan bersukaria. Amin. Haleluya. Mazmur Yeremia pasal 15 ayat 16. Itu aja. Yeremia pasal 15 ayat 16. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Apabila aku mendengar, apabila aku membaca firman-Mu, dikatakan apa? Aku menikmatinya. Karena itu saya selalu mendorong, baca firman saudara. Bukan masalah berapa pasal yang kau baca. Saudara baca 2 pasal tidak akan ada artinya tanpa dipahami. Akan sangat lebih bermakna ketika saudara membaca beberapa ayat. Renungkan itu. Dan Mazmur berkata apa? Berbahagialah orang yang membaca firman dan merenungkannya siang dan malam. Dan dikatakan, apabila aku bertemu dengan firman-Mu dan menikmati firman-Mu, maka itu akan menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu itu diserukan atasku. Firman Allah mampu membuat kita bersukacita. Kalau kita hidup di dalam kerajaan Allah, sebagai warga kerajaan Allah, Allah berotoritas dalam hidup kita. Kita nikmati sukacita di dalam Tuhan. Apapun yang kita alami, rancangan Tuhan selalu indah bagi kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Indah rencana-Mu Tuhan. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu, ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku
melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Haleluya, Kau kepadaku. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat yang ada di ruangan gereja ini maupun mereka yang sedang mengikuti ibadah melalui siaran live streaming ini. Mungkin hari-hari ini Tuhan izinkan kita hadapi pergumulan, bahkan pergumulan yang berat untuk kita pikul. Tapi sekali lagi saya ingin menyitir sedikit lagi pujian di awal, bahwa yang ada dalam pikiran Tuhan untuk saudara dan saya adalah hal yang besar dan indah. Kita hidup sebagai warga kerajaan Allah, dan Dia yang memerintah atas hidup kita. Semua akan dijadikan indah pada waktunya. Engkau yang sakit, Engkau alami mujizat kesembuhan. Engkau yang susah, Roh Kudus hiburkan engkau. Engkau yang sedang hadapi pergumulan, persoalan, Allah yang memberikan kemenangan. Dia berdiam bersama dengan kita. Dia berotoritas. Dia memimpin kita. Indah rencanamu, nyanyikan dengan sungguh. Rancangannya indah dalam hidup kita. Tuhan tidak merancangkan yang kalaupun ada kegelapan, ada terang yang Tuhan sediakan. Haleluya. Kadang kami tidak mengerti Tuhan, tetapi kami percaya Engkau ada di dalam setiap peristiwa kami. Menghadapi semua, tapi ku mengerti sekarang. Amin, Kau tolong padaku. Haleluya, haleluya. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang. Ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Tapi ku mengerti sekarang. Haleluya, 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 haleluya. Dan ku merasakan
ini ku melihat dan ku merasakan rencana. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena kami tahu bahwa Engkau punya rancangan yang baik bagi kami. Kami boleh menghadapi banyak pergumulan, persoalan. Tapi ketika Engkau berotoritas dalam hidup kami, maka Engkau juga yang akan menolong kami. Engkau juga yang akan menolong dan memberikan kepada kami jalan keluar. Engkau yang memberkati kami. Kami hidup menikmati kelimpahan dari Tuhan. Pada pagi hari ini hamba-Mu berdoa buat umat-umat-Mu. Kiranya Tuhan menyertai perjalanan hidup mereka sepanjang minggu ini. Keluar masuk pintu rumah diberkati Tuhan, dilindungi dalam perjalanan, diberkati dalam usaha dan pekerjaan. Tuhan memelihara kami semua. Kami berdoa secara khusus buat umat-umat-Mu yang sakit. Kami satukan hati kami dari tempat ini dan kami percaya ketika kami berdoa di sini, Engkau sedang bekerja di sana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami pohonkan berkat dan mujizat Allah turun atas hidup mereka. Saudara Cahyo, Ibu Wida, Ibu Hera, Tuhan lawat mereka, alirkan kuasa-Mu, sembuhkan, buka simpul-simpul saraf, kuatkan mereka. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang sedang ada di dalam persoalan ekonomi, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Kalau mereka pulang sebentar, Tuhan sertai dalam perjalanan. Pimpin hentar tibakan dengan selamat di rumah masing-masing. Dan minggu depan kami kembali dapat berhimpun bersama-sama. Kedangkan tangan-Mu saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi, diberkati Tuhan, pulanglah dan bawalah nikmat damai dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Yesus Kristus Tuhan, penyertaan dan pimpinan Roh Kudus menyertai kita semua pagi ini sampai selama-lamanya. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan diraja haleluya, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengar dan menjawab doaku. Amin. Selamat pagi, diberkati Tuhan.